dengan bercerita? Tentu ada saya, Anastasia Retno Pujiastuti, edukator PRH yang sangat suka bercerita. Hari ini masih dengan legenda. Saya akan bercerita bersama dengan teman-teman di sini. Ada Momon, Cici, Ice, Cece, Jeje, Cici, dan si Platipus ini, ya si Puput. Oke, saya akan cerita tentang asal-usul Kali Gajah Wong. Jadi dulu di kerajaan Mataram, Sultan Agung rajanya ya punya seekor gajah kesayangan namanya Kiai Dwi Pangga. Nah, Kiai Dwi Pangga ini diasuh, wah ada asuhannya ya, diasuh oleh seorang Ki juga ya. Nah, tapi Ki ini sedang sakit. Aduh, aku demam. Aduh, bagaimana ini, aku demam, aku tidak bisa mengajak Kiai Dwi Pangga untuk berendam dalam sungai, untuk mandi. Karena tiap hari Sultan Agung ingin supaya Kiai Dwi Pangga bersih dan mandi berendam di kali atau sungai yang sudah ditunjuk khusus untuk tempat berendamnya gajah itu. Wah, gajahnya punya tempat khusus ya ternyata ya di kali itu ya. Nah, akhirnya Ki ini minta kepada Ki Pejok, adiknya, untuk menggantikan memandikan Kiai Dwi Pangga. Dia bilang sama Ki Pejok, Ki Pejok, tolonglah aku sedang demam. Tapi Kiai Dwi Pangga harus setiap hari bersih sesuai amanat dari Sultan Agung, Raja junjungan kita Kerajaan Mataram. Bolehkah minta tolong Ki Pejok untuk mengantarkan Kiai Dwi Pangga mandi? Oh, baiklah. Tapi aku khawatir dia belum mengenal aku karena setiap hari bersamamu. Bagaimana kalau nanti dia merengek-rengek tidak mau masuk ke dalam sungai? Oh, mudah. Ki Pejok, engkau tinggal memukul-mukul pantat Kiai Dwi Pangga, nanti dia akan menurut. Dia akan masuk ke dalam sungai, akan berendam, dan dia akan mandi sendiri dengan belalainya. Oh, baiklah kalau begitu. Aku tahu resep darimu. Baik, aku akan membawanya pergi mandi ke sungai yang sudah ditunjuk oleh Sultan Agung. Ya, jangan kemana-mana ya, hanya di sungai itu. Baik. Nah, akhirnya Ki Pejok membawa Kiai Dwi Pangga. Kiai Dwi Pangga, disinilah tempat engkau mandi. Ayo, engkau masuk ke dalam sungainya. Lihat, sungainya jernih sekali. Kiai Dwi Pangga nggak mau. Dia mundur-mundur, dia tahu ini bukan pengasuhku. Lalu Ki Pejok mulai panik. Oh iya, aku tahu. Akan kupukul-pukul pantatnya. Lalu Ki Pejok mulai memukul-mukul pantatnya. Ayo Kiai Dwi Pangga, masuklah engkau ke dalam sungai. Kiai Dwi Pangga merasa, wah benar, ini pasti sahabatku. Aku mau nurut. Ya, lalu Kiai Dwi Pangga masuk ke dalam sungai. Dan dia mulai berendam. Dia mulai memakai belalainya. Dia mandi, menyemprotkan seluruh tubuhnya. Dan bersihlah badannya. Lalu setelah selesai, Ki Pejok membawa kembali pulang Kiai Dwi Pangga ke istana. Nah, kemudian keesokannya
Ki Pejok merasa, wah pekerjaan ini mengasihkan juga ya. Aku bisa sambil bermain dan aku bisa sambil menjaga dan aku mendapatkan uang untuk menjaga Kiai Dwi Pangga. Lalu dia datang kepada Ki yang sedang demam tadi. Ki, apakah sudah sembuh? Aduh, aku belum sembuh. Oh, kalau gitu biarlah aku yang membawa Kiai Dwi Pangga untuk berendam di sungai. Oh, boleh sekali. Boleh. Terima kasih ya. Besok lusa pasti aku sudah sembuh. Tapi hari ini tolong kembali untuk mengajak Kiai Dwi Pangga berendam di sungai. Baik. Nah, hari itu matahari sangat bersinar terang. Sehingga, hai, nama saya Anastasia Retno Pujiastuti, biasa dipanggil Nana. Saya edukator PRH Indonesia. PRH adalah metode pertumbuh kembangan diri untuk menuju pada diri yang sejati yang dikembangkan di Prancis 50 tahun lalu oleh seorang pendidik bernama André Rosset. Karena PRH, saya menemukan bahwa saya adalah Nana yang punya kebiasaan bercerita. Saya senang bercerita karena saya menjadi mengenal diri saya yang sebenarnya melalui setiap pesan positif dari cerita yang saya bawakan. Sampai jumpa pada cerita berikutnya. Mulai terasa panas dan kering. Lalu Ki Pejok membawa Kiai Dwi Pangga. Kiai Dwi Pangga, ini sungai yang biasa kita berendam. Ayo masuk. Tapi Kiai Dwi Pangga tidak mau masuk karena ternyata sungainya surut, kering. Hari itu sangat panas, matahari bersinar. Maka dia tidak mau masuk berendam karena badan Kiai Dwi Pangga pastinya besar. Ki Pejok bingung, aduh bagaimana ini caranya ya? Wah, Ki Pejok ingat. Dia tepuk-tepuk pantatnya Kiai Dwi Pangga. Ayo Kiai Dwi Pangga, turunlah engkau ke sungai. Kiai Dwi Pangga sudah mau masuk, tidak jadi. Masuk ke dalam sungai, tidak jadi. Masuk ke dalam sungai, tidak jadi. Ternyata binatang ini tahu juga ya bahwa airnya sudah surut dan tidak cukup untuk mandi seekor gajah besar milik Sultan Agung. Nah, lalu apa yang dilakukan Ki Pejok? Ini ada di tengah-tengah sungai. Kalau gitu aku coba membawa Kiai Dwi Pangga untuk ke hulu. Nah, Ki Pejok mengambil belalainya Kiai Dwi Pangga. Ayo kita cari sungai yang lebih dalam dan sungai yang banyak airnya. Ki Pejok membawa Dwi Pangga, membujuknya sampailah ke sungai yang di hulu, di mana air lebih banyak. Lalu mulailah Ki Pejok merayu lagi ke Kiai Dwi Pangga. Ayo Kiai Dwi Pangga, masuk tuh, airnya sudah banyak di sini dan lebih bersih. Dia tepuk-tepuk pantat Kiai Dwi Pangga. Ayo masuklah. Pasti airnya lebih segar di sini karena ini lebih hulu. Akhirnya Kiai Dwi Pangga mau masuk. Dia lihat airnya, wah airnya lebih jernih, lebih banyak dan aku bisa berendam lebih lama. Lalu Kiai Dwi Pangga masuk ke dalam sungai. Dia duduk dan dia mulai senang sekali. Dengan belalainya dia mandi. Tapi teman-teman, ternyata di hulu itu sering ada banjir bandang. Akhirnya tanpa mereka tahu, air sudah mengalir deras dan masuk ke hulu tanpa
pemberitahuan. Tentu saja air tidak memberitahu dulu. Masuklah air tergenang banyak. Sebadan, seleher, semata. Dan akhirnya Ki Dwi Pangga sudah tertutup oleh air yang deras dan mulai terbawa. Walaupun badannya besar, ternyata terbawa jauh, terguling-guling. Ki Pejok juga tidak dapat memegangnya. Akhirnya gajah dan Ki Pejok tenggelam. Sejak saat itu Sultan Agung sedih sekali. Dia melihat, kemana Kiai Dwi Pangga tidak kembali-kembali. Dan Sultan Agung Kerajaan Mataram bersabda, karena sungai ini sudah membuat gajah kesayanganku hilang, maka sungai ini sangat bersejarah. Aku beri nama sungai ini Sungai Gajah Wong, karena di dalamnya tenggelam gajah kesayanganku serta orang yang telah memeliharanya. Teman-teman, apa menurut teman-teman bagusnya cerita tadi? Kalau aku senang sekali dengan cerita asal-usul Sungai Gajah, Kali Gajah Wong, karena kesetiaan, karena kasih sayang, karena cinta alam. Nah, kita bisa belajar juga dari legenda-legenda yang lain. Mau tahu legenda yang mana? Oke, kita ketemu lagi dalam legenda yang lain. Dah.